Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Tita Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Misteri Bengkel Hantu. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Malang 2020. Mungkin ini adalah fenomena yang makin umum di dunia modern. Karena tuntutan pemenuhan kebutuhan dan aktualisasi diri, suami dan istri sama-sama bekerja di kantor. Sejujurnya, Fajar agak tidak setuju. Karena sebagai kepala rumah tangga, dia ingin mengambil tanggung jawab penuh dalam mencari nafkah. Tapi Fajar tak bisa melarang istrinya bekerja karena itu adalah bagian dari perjanjian pra-pernikahan. Dan lagi, sang mertua juga pernah membahas itu ketika lamaran. Sayang kalau nggak kerja, biar nggak sia-sia kuliah. Begitu ucap sang bapak mertua yang sebenarnya adalah sesuatu yang sangat lazim. Akhirnya mereka pun terpaksa tinggal terpisah. Rizka sang istri sedang meniti karir di Jogja, kota kelahirannya. Sedangkan Fajar bekerja di Malang. Alhasil hanya seminggu sekali mereka berdua bisa bertemu. Sebagai pengantin baru, sebenarnya itu cukup menjadi kendala. Tapi lama-lama mereka berdua pun terbiasa. Terkadang Fajar yang harus menempuh perjalanan ke Jogja. Atau tak jarang pula Rizka yang harus ke Malang ke tempat kontrakan Fajar. Untungnya hal itu tidak berlangsung lama. Awalnya karena bonus prestasi di kantor dan hasil mengumpulkan tabungan, Fajar bisa membeli rumah di sebuah perumahan di pinggiran Malang. Memang tidak terlalu besar, tapi cukup sebagai langkah awal untuk sebuah rumah tangga baru. Dan sekitar sebulan kemudian, datang lagi sesuatu yang juga membawa keberuntungan. Wabah COVID yang melanda Indonesia bahkan dunia menjadi berkah tersendiri. Mereka berdua bekerja dari rumah dengan istilah yang cukup populer kala itu, yaitu WFH atau Work from Home. Rizka bahkan diizinkan untuk bekerja dari rumah di Malang. Dan pada saat itulah Rizka mengambil kesempatan dengan mengajukan mutasi ke cabang Malang yang disetujui tak lama setelahnya. Jadilah mereka berdua sangat menikmati hal itu. Setelah terpisah selama beberapa bulan, pengantin baru itu bisa hidup serumah seperti yang diidamkan oleh setiap pasangan. Seruan WFH yang terjadi di mana-mana benar-benar membuat mereka banyak menghabiskan waktu di rumah. Tapi mereka berdua tetap profesional. Setiap hari kerja, mereka masing-masing fokus di depan laptop antara jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Sebelum jam kerja, di pagi harinya biasanya Fajar dan Rizka menggunakan itu untuk berolahraga. Yang paling sering adalah jogging dan goes di sekitar areal perumahan. Dan karena WFH membuat mereka bisa mengatur waktu, maka kegiatan olahraga itu semakin sering mereka lakukan. Hari-hari berlalu dan wabah virus tak kunjung mereda. Lama-kelamaan Fajar dan Rizka pun mengalami kebosanan karena tiap hari hanya melakukan rutinitas yang sama. Akhirnya mereka memulai rute yang lebih jauh lagi.
Sekitar jam 5 pagi mereka sudah mulai keluar rumah dan berkeliling mencari rute-rute baru di pedesaan. Jalan-jalan setapak mereka lalui. Udara pagi pedesaan yang sejuk setidaknya membuat stres dan rindu pada keluarga agak berkurang. Kebetulan mereka berdua sama-sama pendatang. Selain Rizka yang asli Jogja, Fajar berasal dari Karanganyar, Jawa Tengah. Sebagai karyawan kantor, memang kebutuhan ekonomi mereka terpenuhi di saat pandemi. Tapi kebosanan dan rindu pada keluarga besar tak bisa terobati. Hari ke hari, rutinitas berolahraga pagi menjadi semakin rajin mereka lakukan. Hanya saja, setiap kali datang bulan, Rizka tak mau jogging atau goes. Dia merasa tidak cukup fit untuk melakukan kegiatan itu. Seperti di suatu pagi. Di hari keduanya datang bulan, Rizka masih merasa badannya sakit. Fajar sang suami akhirnya memutuskan untuk goes seorang diri. Tanpa membangunkan Rizka, Fajar pun bersiap. Diliriknya smartwatch di lengan kanannya yang menunjukkan pukul 5 pagi. Tapi Fajar sedikit heran karena di luar masih terlihat sangat gelap dan sepi. Setelah mengaktifkan GPS di sepedanya, Fajar mulai mengayuh dengan semangat. Dia lalu menyusuri jalanan yang beberapa kali dilewati bersama Rizka. Selama beberapa menit, Fajar masih merasa heran karena jalanan tetap terlihat gelap dan sepi. Tapi itu sama sekali tak menyurutkan semangatnya untuk berolahraga. Sekitar 15 menit kemudian, Fajar tiba di sebuah pertigaan. Kali ini, rasa herannya bertambah. Sepertinya dia belum pernah melewati jalan ini. Padahal dia merasa rute yang dilalui sama seperti biasanya. Fajar berhenti sejenak dan mengamati situasi. Di jalur kiri terlihat jalan aspal yang mulus dan cukup lebar. Sedangkan jalur ke kanan adalah jalan tanah yang sepertinya becek dan bergelombang. Karena merasa jalur kiri akan lebih aman, Fajar kembali mengayuh sepedanya ke arah sana. Tapi beberapa saat kemudian, terlihat GPS di sepedanya berbunyi dan terbaca error. Ini agak aneh, karena benda itu baru saja dibeli beberapa minggu lalu dan dengan harga yang lumayan mahal pula. Disitulah Fajar menyadari bahwa barang mahal belum tentu berkualitas bagus. Fajar tak lagi mempedulikan GPS-nya. Dia terus mengayuh sepeda menyusuri jalan aspal mulus itu. Tapi semakin lama, jalan itu terasa makin menyempit dan rusak. Bahkan, di kanan kiri Fajar bukan lagi area persawahan seperti tadi, melainkan barisan pohon-pohon besar yang lebat. Selain itu, cabang-cabang pohon itu saling berkait sampai menutupi sinar matahari kalau mau masuk. Situasi pun terasa semakin gelap, dan Fajar merasakan jarak pandangnya semakin terbatas. Sampai akhirnya Fajar tak melihat di depannya ada gundukan tanah yang cukup tinggi. Fajar pun terpental dari sepedanya. Untungnya kecepatan sepedanya juga tidak sedang terlalu tinggi. Fajar lalu berusaha bangkit meskipun masih merasa sakit di bagian lututnya. Sepedanya tergeletak di pinggir jalan, dan betapa kesalnya Fajar saat melihat rantai sepedanya putus. Selama beberapa saat,
Fajar berusaha menyambungnya, tapi karena tidak ada alat, usahanya pun tak berhasil. Dia lalu merogoh sakunya mencari HP dengan niat menghubungi Rizka. Dan disitulah keheranan Fajar semakin berlipat. Dia merasa kebingungan karena jam di HP-nya masih menunjukkan pukul 1.30 dini hari. Karena tak yakin, Fajar kembali melihat pada smartwatch di lengannya dan ternyata juga sama, pukul 1.30 dini hari. Padahal jelas-jelas tadi sebelum dia berangkat, jamnya menunjukkan pukul 5 pagi. Di tengah kebingungan itu, Fajar berusaha menelpon Rizka. Tapi rupanya di daerah itu tidak ada sinyal. Fajar lalu berjalan kaki untuk mencari tempat yang lebih tinggi, berupaya mencari jaringan. Tapi semuanya percuma. Koneksi tetap tidak ada. Fajar berusaha tetap tenang, walau tak bisa dipungkiri nyalinya mulai tergerus. Untungnya, dari kejauhan dia melihat cahaya yang datang mendekat. Wajah Fajar pun berbinar dan menunggu cahaya itu semakin mendekat ke arahnya. Beberapa detik kemudian, nampaknya itu adalah seseorang yang membawa obor. Mungkin orang itu mau ke sawah atau pasar terdekat. Begitu orang itu melintas tepat di dekatnya, Fajar berusaha menyapa dan dengan sopan bertanya apa ada rumah atau bengkel di dekat sini. "Maaf Pak, di mana rumah atau bengkel yang dekat ya?" Tapi anehnya, orang itu tak menjawab dan hanya berlalu seakan-akan tak melihat keberadaan Fajar. Fajar pun hanya bengong melihat hal itu. Begitu juga saat ada beberapa orang lagi yang datang membawa obor. Mereka semua hanya melewati Fajar tanpa menggubrisnya. Padahal Fajar sudah setengah berteriak di dekat orang-orang itu. Ketakutan terasa semakin kuat, dan Fajar tak tahu apa yang harus dilakukan. Jantungnya mulai berdetak tidak beraturan. Sampai beberapa saat kemudian, ada seorang anak laki-laki yang usianya sekitar 10 tahun mendekatinya. Anak itu tak membawa penerangan apapun, tapi sepertinya dia sudah sangat paham tentang tempat ini. Fajar pun menyapa anak itu, dan untungnya kali ini dia mendapat respon. Anak itu kemudian menunjuk ke arah rimbunan bambu, dan betapa kagetnya Fajar. Di bawah rimbunan bambu tampak ada gubuk kecil dengan tulisan bengkel di dindingnya. Jaraknya mungkin hanya sekitar 25 meter. Dan seharusnya bangunan itu dari tadi sudah terlihat. Tapi anehnya, Fajar baru menyadarinya. Fajar pun segera mendorong sepedanya ke bengkel itu, dan si anak mengikutinya dari belakang. Sesampainya di bengkel, Fajar disambut oleh seorang laki-laki tua. Tanpa basa-basi lagi, Fajar menjelaskan tentang kondisi sepedanya, dan Pak tua itu dengan sigap segera memperbaiki. Fajar kemudian duduk menunggu di kursi panjang yang terbuat dari bambu, sedangkan anak laki-laki yang tadi asik berlarian di sekitar bengkel itu. Padahal suasana masih cukup gelap. Fajar menduga
anak itu mungkin adalah cucu si pemilik bengkel. Fajar kembali melirik jam tangannya dan anehnya jam itu sudah mati. Begitu juga saat dia melihat HP, ternyata mati juga. Sesaat kemudian, Fajar semakin merasa merinding, terutama ketika anak laki-laki itu berteriak-teriak dan tertawa cekikikan. Tapi ada keanehan yang dirasakan Fajar. Karena khawatir, Fajar pun bertanya pada pemilik bengkel, "Pak, cucunya kenapa, Pak?" Dengan nada berat, bapak itu menjawab, "Dia marah padamu." Fajar terdiam dan tentu kebingungan. Dia merasa tak membuat kesalahan apapun. Tadi yang dia lakukan hanyalah menanyakan lokasi bengkel dan tidak ada yang lain. Kemudian Fajar kembali bertanya, "Marah kenapa, Pak? Salah saya apa?" Disinilah terjadi sesuatu yang lebih mengejutkan. Tiba-tiba bapak itu berdiri dan mendekati Fajar. Fajar semakin yakin ada yang tidak beres saat melihat kedua kaki bapak itu tidak menyentuh tanah. Begitu pandangan diarahkan lagi ke atas, ternyata separuh dari wajah bapak itu sudah hancur. Bahkan tulang tengkoraknya terlihat jelas. "Kamu sudah mengotori rumah cucuku." Begitu suara menyeramkan dari makhluk di hadapan Fajar. Spontan, Fajar berusaha lari. Tapi sayang, tubuhnya terasa kaku tak bisa bergerak. Tak lama kemudian, bermunculan pula makhluk-makhluk lain yang tak kalah menyeramkan. Dari arah rimbunan bambu, makhluk-makhluk menakutkan semakin banyak berdatangan. Ada kemarahan yang tampak jelas di wajah-wajah mereka. Dan sepertinya kemarahan itu memang tertuju pada Fajar. Lalu, dengan gerakan nyaris serempak dan seperti dikomando, tangan-tangan mereka mencekik Fajar dengan kasar. Fajar semakin tak berdaya. Kedua kaki Fajar lalu ditarik dan diseret mengelilingi rimbunan bambu. Fajar lalu berteriak sekencang-kencangnya. Tapi semuanya sia-sia karena sepertinya makhluk-makhluk itu tak peduli. Kejadian itu berlangsung cukup lama, sampai akhirnya Fajar tak ingat apapun dan dia kehilangan kesadaran. Entah berapa lama Fajar pingsan. Saat terbangun, sekujur tubuhnya terasa sakit. Fajar merasa tidur di atas sebuah kursi bambu dan berharap dia sudah di tempat baru diselamatkan oleh seseorang. Tapi begitu menoleh ke kanan dan kirinya, ada pocong dengan wajah yang benar-benar mengerikan. Tanpa aba-aba apapun, pocong itu langsung menyergap dan menindih tubuh Fajar. Bau busuk sangat menyengat tercium di hidungnya. Dan baru beberapa detik, Fajar kembali pingsan. Fajar lalu terbangun lagi saat HP di kantong celananya bergetar. Begitu membuka mata, ternyata matahari sudah agak tinggi. Mungkin sekitar jam 5 pagi. Dan ternyata itu adalah telepon dari Rizka. Masih dalam kebingungan,
Fajar minta dijemput oleh Rizka dengan sepeda motor dan mengirimkan Sherlock. Setelah menutup telepon, Fajar menyadari bahwa dirinya sedang tergeletak di pinggir jalan tanah di dekat rimbunan bambu. Dan tak terlihat bengkel atau bangunan satupun di sekitar sana. Fajar sadar semuanya belum selesai. Minimal, dia masih harus bertahan seorang diri dalam ketakutan sambil menunggu Rizka datang. Untungnya, beberapa menit kemudian terlihat sepeda motor dari kejauhan. Ada perasaan lega di hati Fajar. Tapi kejutan belum berhenti. Yang datang ternyata bukan Rizka, melainkan Pak Heru bersama Fendi, anaknya. Pak Heru adalah tetangga Fajar yang beberapa kali ditemuinya di masjid. Pak Heru lalu menyuruh Fendi menaiki sepeda Fajar dan beliau yang akan membonceng Fajar pulang. Anehnya, sepeda Fajar baik-baik saja. Tak ada tanda-tanda rantai putus atau kerusakan apapun. Ketika Fajar bertanya kenapa Pak Heru yang menjemputnya, beliau hanya menjawab dengan kalimat yang membuat Fajar makin khawatir. "Nanti di rumah saya jelaskan." Dengan perasaan makin berdebar, Fajar pun dibonceng pulang. Sepanjang perjalanan, kekhawatiran kini terfokus pada istrinya. Apalagi jawaban Pak Heru tadi seperti menyiratkan terjadinya sesuatu. Sesampai di rumah, ternyata ada beberapa orang berkerumun. Fajar segera berlari menembus kerumunan orang yang sekitar belasan itu. Sedangkan Pak Heru mengikuti di belakangnya. Ternyata Rizka sedang terbaring di kursi panjang ruang tamu di pangkuan Bu Heru. Sepertinya Rizka baru saja sadar. Pak Heru lalu meminta Fajar duduk dan menyampaikan bahwa semuanya sudah aman. Disitulah Pak Heru bercerita bahwa tadi ketika beliau berjalan-jalan bersama istri dan anaknya, terlihat Rizka tergeletak di garasi. Mereka bertiga lalu segera menghampiri dan menggotong Rizka masuk ke ruang tamu. Fendi lalu diminta untuk memanggil Ustadz Ismail, imam musola di perumahan itu. Ternyata Rizka kesurupan. Setelah ditanya, mata Rizka memerah dan dengan nada marah dia mengatakan bahwa suaminya telah melakukan kesalahan besar. Untungnya, layar HP Rizka masih hidup dan ada gambar Sherlock dari Fajar. Setelah melihat gambar GPS itu, Ustadz Ismail lalu meminta Pak Heru menjemput Fajar bersama Fendi. Sedangkan beliau akan menangani Rizka dibantu oleh Bu Heru. Setelah itu, giliran Rizka yang ditanyai. Dengan wajah yang masih terlihat kelelahan, dia pun bercerita bahwa tadi ketika mengeluarkan sepeda motor, dia didatangi sesosok pocong yang entah muncul dari mana. Kemudian makhluk itu langsung menyerangnya tanpa mengucapkan apapun. Setelah itu, Rizka tak tahu lagi apa yang terjadi. Sampai dia sadar berada di pangkuan Bu Heru dengan Ustadz Ismail di dekatnya. Disitulah Fajar baru ingat bahwa 3 hari lalu, ketika dia dan Rizka goes melewati rimbunan bambu, Fajar sempat buang air kecil di sana
dan mungkin itulah awal penyebab masalah ini. Ustadz Ismail dan Pak Heru tersenyum bersamaan. Begitu juga dengan Bu Heru. Rupanya benang merah mulai terurai. Pak Heru lalu bercerita bahwa di rimbunan bambu tempat menjemput Fajar tadi memang sudah lama terkenal sebagai tempat angker. Dulu, ketika Pak Heru masih kecil, warga pernah dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat yang bahkan sampai saat ini tak terungkap siapa dia sebenarnya. Ketika itu, tentu perumahan ini belum berdiri. Kebetulan Pak Heru adalah penduduk asli yang sudah 3 tahun tinggal di perumahan ini setelah rumahnya ditempati oleh anak pertama beliau. Setelah itu, giliran Ustadz Ismail yang berbicara. Intinya, beliau menyampaikan bahwa makhluk halus memang ada di mana-mana dan terkadang mereka mengganggu manusia. Beliau juga mengingatkan semuanya agar tidak lupa berdoa setiap kali melakukan perjalanan kemanapun. Beberapa warga yang ikut berkumpul terlihat mengangguk mendengar nasihat dari beliau. Selain Pak Heru, mereka semua memang adalah pendatang. Pertemuan mendadak itu pun bubar setelah Ustadz Ismail menutup dengan doa keselamatan bagi semua warga penghuni perumahan. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Misteri Bengkel Hantu. Semoga kisah-kisah kami cukup menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami atas nama segenap kru Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.